Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Desma Chandrasari, NIM 2019-330887 dari Universitas Muria Kudus. Di kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai dimensi pembelajaran pada abad 21. Sebelum kita ke materi, saya akan ikut mengajak Anda mengetahui makna dimensi. Jadi, dimensi adalah ukuran atau takaran. Nah, selanjutnya kita akan melanjutkan ke belajar. Belajar di abad 21 banyak memiliki makna atau tujuan. Yang pertama adalah belajar agar menjadi kaya. Yang kedua, belajar untuk memperoleh kekuasaan. Selanjutnya juga ada belajar sebagai sebuah tujuan. Selanjutnya adalah belajar sebagai sebuah produk. Produk di sini adalah misalkan belajar untuk memiliki IPK tertinggi atau memiliki ijazah, untuk memiliki sertifikat atau apa. Nah, itu dikatakan sebagai belajar sebagai sebuah produk. Selanjutnya, belajar sebagai sebuah alat. Nah, alat ini tuh bisa juga sebagai alat untuk memperoleh kekuasaan tadi. Nah, yang terakhir, belajar sebagai sebuah proses. Nah, belajar sebagai sebuah proses ini adalah pendapat dari ahli Marzano. Ahli Marzano ini memiliki tujuan pembelajaran. Yang pertama adalah pembelajaran yang menyenangkan. Yang kedua, agar murid cerdas. Yang terakhir, terbiasa dengan saintifik. Selanjutnya adalah dimensi belajar pada abad 21. Nah, ini adalah dimensi belajar sebagai proses cerdas, sebagai proses berpikir. Yang pertama ada belajar sebagai sarana mengembangkan sikap dan persepsi positif siswa. Yang kedua, belajar untuk memperoleh dan mengintegrasikan pengetahuan. Yang ketiga, belajar secara bermakna. Yang keempat, belajar untuk mengembangkan sikap produktif. Yang kelima, belajar untuk memperluas dan menghasilkan pengetahuan. Kita akan bahas satu persatu. Yang pertama adalah belajar sebagai sarana mengembangkan sikap, persepsi, dan positif siswa. Nah, yang pertama itu dipengaruhi oleh dua faktor. Yang pertama ada faktor eksternal, yang kemudian ada faktor internal. Kita akan bahas yang faktor eksternal terlebih dahulu. Jadi faktor eksternal dipengaruhi oleh dua. Yang pertama adalah iklim akademik atau belajar. Nah, pengertian iklim, apa itu iklim akademik atau belajar? Iklim akademik atau belajar adalah kondisi yang harus mampu diciptakan oleh seorang guru agar proses pembelajaran berjalan sesuai visi dan misi serta tujuan pembelajaran tersebut. Yang kedua ada tugas-tugas yang efektif. Jadi sebagai guru kita harus memberikan tugas-tugas yang efektif dan benar-benar membuat siswa itu langsung kepada intinya, maksudnya langsung kepada makna dalam pembelajaran itu, bukan diputar-putarkan membuat anak semakin bingung, malah menyebabkan anak malas belajar. Yang kedua adalah faktor internal. Faktor internal ini adalah faktor dari dalam. Yang pertama diterima oleh guru dan teman. Jadi ketika siswa sedang belajar itu ketika dia dapat diterima oleh guru dan teman-teman sekelasnya, maka itu akan menimbulkan yang kedua yaitu nyaman dengan suasana kelas. Nah, dengan tadi sudah diterima oleh guru dan teman sekelasnya, maka siswa tersebut akan merasa nyaman belajar dalam kelas. Selanjutnya ada belajar untuk memperoleh dan mengintegrasikan pengetahuan. Nah, ini maksudnya adalah belajar sebagai proses interaksi yang tinggi
antara pengetahuan yang sudah ada atau given plus pengetahuan baru atau new, itu akan menghasilkan membangun makna dalam makna secara personal diri siswa itu. Makanya ini given plus new sama dengan makna. Selanjutnya, nah ini belajar secara bermakna itu dapat juga dikatakan sebagai belajar cerdas. Belajar cerdas juga dapat menimbulkan yang pertama adalah making decision. Making decision ini adalah cara yang paling baik atau siswa akan berpikir gimana cara yang paling baik atau paling cocok untuk membuat keputusan. Jadi dalam pembelajaran siswa akan dilatih untuk making decision. Yang kedua adalah do investigation. Nah, do investigation ini anak dapat meneliti apa yang menjadi ciri khas. Yang ketiga ada experimental inquiry. Experimental inquiry ini siswa akan berpikir bagaimana dia menjelaskan sesuatu. Yang keempat, problem solving ini adalah siswa akan berpikir bagaimana cara ia memecahkan sebuah masalah. Yang terakhir ada choose invention. Nah, ini adalah cara apa yang cocok untuk menyelesaikan masalah tersebut. Setelah belajar secara bermakna atau belajar cerdas, selanjutnya ada belajar untuk mengembangkan sikap produktif. Sikap produktif adalah sikap yang menghasilkan sesuatu tadi. Nah, yang pertama ini ada critical thinking and learning. Critical thinking and learning ini pasti kalian semua sudah tahu bahwa adalah berpikir kritis. Selanjutnya creative thinking itu adalah berpikir kreatif. Yang ketiga ada self-regulated thinking, ini adalah dapat belajar secara mandiri. Yang keempat adalah collaboration atau bekerja sama. Yang ketiga communication atau komunikasi. Yang terakhir adalah culture sensitiveness. Nah, belajar sebagai sikap positif di abad 21 ini diharapkan siswa dapat mempunyai kemampuan 6 ini ya untuk dapat bersaing di dunia luar. Nah, khusus kultur sensitiveness ini cocok untuk siswa yang berada di bagian budaya timur. Dia memiliki agar peka terhadap budaya-budaya yang ada di sekitarnya. Yang kelima terakhir adalah belajar untuk memperluas dan menghasilkan pengetahuan. Nah, itu juga ada 7. Yang pertama adalah comparing. Itu siswa diminta untuk dapat mengidentifikasi dan artikulasi benda-benda yang mirip atau yang berbeda. Jadi dia dapat membedakan benda yang mirip dan benda yang berbeda, terutama yang terdapat di sekitarnya. Yang kedua, classifying. Nah, ketika anak sudah dapat mengidentifikasi mana yang berbeda, maka dia dapat mengclassify atau membagi-baginya. Yang ketiga adalah inducing atau menyiapkan mental. Jadi kayak sebelum pelajaran dimulai di kelas itu guru dapat inducing. Itu tadi menyiapkan mental. Banyak caranya. Yang paling biasa digunakan adalah dengan ice breaking. Guru dapat melakukan dengan ice breaking terlebih dahulu agar siswa tidak langsung diajak berpikir berat. Yang keempat ada analyzing error, ini adalah menganalisis kesalahan. Yang kelima ada constructing support, ini membangun semangat. Yang keenam ada abstracting, adalah mengabstraksikan. Dan yang terakhir ada analyzing personal, itu adalah menganalisis diri masing-masing ya. Selanjutnya
Nah, selanjutnya ini ada 3 elemen pembelajaran modern terutama pada abad ke-21. Yang pertama ada Technological Pedagogic Content Knowledge atau teknologi pedagogik konten pengetahuan. Jadi konten pengetahuan tentang teknologi pedagogik. Yang kedua adalah HOTS atau Hack Overthinking Skill atau diajak berpikir dengan kritis tadi, thinking skill, memiliki kemampuan berpikir yang cerdas. Yang terakhir adalah kompetensi abad 21. Jadi ketiga ini adalah saling berhubungan. HOTS ini ketiga hubungan ini makanya terdapat pada memuat di dalam taksonomi kognitif. Taksonomi kognitif ini ada 6, ini dari bawah ya. Yang pertama adalah mengingat. Itu biasa kita sebut dengan C1. Dengan mengingat diharapkan siswa dapat memuat kemampuan atau mengenali, mengingat lagi informasi dan fakta. Yang kedua, memahami atau yang biasa disebut dengan C2. Itu siswa dituntut agar mengerti makna, informasi, dan fakta. Setelah mengenali, dia harus mengerti maknanya itu. Yang ketiga, melakukan atau yang biasa disebut dengan C3. Ini siswa dituntut agar dapat melaksanakan fakta, hukum, konsep, dan ide yang tadi telah dia dapatkan. Yang keempat adalah menganalisis. Nah, siswa diharapkan dapat menyelidiki fakta, hukum, konsep, dan ide. Yang kelima adalah mengevaluasi atau C5. Ini adalah siswa diharapkan dapat mengevaluasi atau menentukan nilai informasi dan ide tadi. Yang terakhir adalah membuat C6. Itu diharapkan siswa dapat menyusun bagian-bagian menjadi sesuatu yang baru. Nah, sekian penjelasan dari saya. Apabila ada kata-kata yang salah atau kurang tepat, saya ucapkan mohon maaf dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.